Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Dwi Supartini Margianti, CGP Angkatan 6 Kota Depok. Hari ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual sehubungan dengan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berupa wawancara kepada pimpinan sekolah. Berikut petikan wawancaranya. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Dwi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, Bu Dwi juga sehat. Sehat, alhamdulillah. Agak sedikit sih. Iya. Terima kasih waktunya Bu Irma untuk membantu saya terkait dengan materi pengambilan keputusan. Sebelumnya Bu Irma bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Juliasmi Nasution. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Islam Dian Didaktika Cinere. Baik, terima kasih Ibu. Ibu sebagai pemimpin pembelajaran tentunya setelah sekian lama pastinya Ibu pernah dihadapkan dengan suatu permasalahan. Nah, yang tantangan terberat adalah jika permasalahannya itu menyangkut tentang etika atau nilai moral yang dua-duanya benar tapi saling bertentangan. Kalau kita biasanya sebutnya itu sebagai dilema etika. Nah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi satu masalah itu termasuk dilema etika atau sebuah bujukan moral yang tersangkut tentang benar atau salah? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Dewi. Ketika kita mendapatkan suatu permasalahan yang harus kita carikan solusinya, maka hal yang pertama kita lakukan atau saya lakukan adalah kita pelajari terlebih dahulu. Kita identifikasi permasalahan tersebut, apakah memang permasalahan tersebut termasuk dalam kategori etika atau cuman pada permasalahan benar atau salah. Jadi Ibu mengidentifikasi dulu jika ada nilai kebajikan, maka itu termasuk suatu dilema ya, dilema etika ya. Jika benar salah maka itu disebut bujukan moral. Baik, berikutnya bagaimana sih cara Ibu memutuskan sebuah permasalahan ketika dihadapkan dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung dua nilai kebajikan? Baik, memang hal tersebut seringkali kita hadapi. Maka hal yang pertama dilakukan adalah seperti yang kami sampaikan tadi, kita identifikasi terlebih dahulu masalah tersebut. Kita pelajari, lalu kita analisis dampak-dampaknya, baik dampak positif maupun negatif. Di mana di antara keduanya yang memiliki dampak positif lebih besar dan mana yang memiliki dampak negatif lebih sedikit. Setelah itu, karena kami punya tim, maka saya diskusikan dengan tim. Kita berikan hal-hal apa saja, lalu kita diskusi, lalu kemudian kita bisa putuskan mana yang akan kita ambil dan kemudian dikomunikasikan dengan tim pendidik. Oh gitu. Wah, lumayan panjang juga ya jadinya ya. Jadi Ibu mengidentifikasi terlebih dahulu, kemudian menganalisis dampak positif dan negatifnya. Tentunya yang berdampak besar bagi murid ya, berdampak positif bagi murid. Kemudian Ibu punya tim, minta pertimbangan tim, kemudian baru memutuskan. Mungkin Ibu punya langkah-langkah atau prosedur untuk mengambil keputusan yang biasa Ibu lakukan selama ini. Setelah langkah-langkah tersebut, karena kami ada di bawah yayasan, maka saya ada di bawah koordinasi direktur pendidikan dan juga yayasan. Setelah hasil kita dapatkan, keputusan kita ambil, saya harus menyampaikan hal tersebut ke direktur pendidikan untuk meminta pertimbangan dan juga persetujuan dari yayasan. Karena kita memang berada di lembaga pendidikan swasta ya Bu ya, jadi memang harus diinformasikan sebagai laporan ke yayasan ya. Baik, nah dari cara-cara yang biasa Ibu lakukan, ada nggak sih cara yang paling efektif Ibu dalam pengambilan keputusan atau terutama dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Baik, karena memang terkadang kita dihadapkan pada permasalahan yang harus segera kita ambil keputusannya dengan segera tanpa harus melalui prosedur tersebut. Maka langkah yang kami ambil, yang pertama tetap identifikasi, analisis, lalu kita diskusikan dengan tim dan kita ambil hasilnya, dikomunikasikan langsung dengan para tim pendidik. Itu cara yang paling efektif. Dan mudah-mudahan sih selama ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya pastinya Ibu pernah menghadapi suatu tantangan ya Bu dalam mengambil keputusan, terutama kasus untuk dilema etika.
Mungkin ada satu kasus yang paling sulit, kira-kira apa tantangannya Ibu? Tantangan yang terbesar dari permasalahan yang ada itu adalah pada saat kita mengkomunikasikannya kepada tim pendidik. Kebetulan di Dian Didaktika ini untuk tim pendidik ada 51 orang. Banyak ya. Dengan berbagai karakter, dengan berbagai pola pikir. Nah, itu tantangan yang terbesar dari kami. Jadi memang karena berbagai karakter tersebut, jadi bagaimana kita mengkomunikasikannya ya Bu ya. Aduh, benar banget. Apa biasanya Ibu punya jadwal tertentu nggak dalam menyelesaikan kasus dilema seperti ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya secara langsung gitu? Sebenarnya ada. Sebenarnya setiap minggu itu kami punya jadwal khusus untuk tim itu, namanya rakortas. Dengan tim pendidik itu sebenarnya kita jadwalkan paling tidak sebulan 2 kali kita melakukan rapat unit. Tapi terkadang hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan jadwal karena ternyata ada permasalahan yang harus segera diambil keputusannya dan harus dikomunikasikan. Jadi masalah yang urgen yang harus segera ya Bu ya. Baik Ibu, selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan, terutama masalah-masalah dilema etika? Dalam mengambil keputusan memang saya sangat banyak dibantu oleh salah seorang tim kami, itu wakil kepala sekolah Bu Opa, dan juga dari beberapa orang-orang tim guru yang memang mereka sudah senior dan punya pengalaman, dan mereka lah orang-orang yang banyak membantu saya dalam mengambil keputusan yang tepat untuk pembelajaran khususnya untuk siswa-siswi. Jadi kolaborasi ya Bu ya. Baik, dari semua yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa sih yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan, terutama yang dilema etika? Baik, yang pertama yang saya dapatkan hikmahnya adalah bahwa setiap permasalahan pasti ada jalan solusinya. Lalu yang kedua, setiap permasalahan yang ada harus kita pikirkan baik-baik, kita pelajari terlebih dahulu, jangan langsung mengambil satu keputusan dengan cepat. Karena kita perlu mempelajari. Setelah itu kita komunikasikan, kita diskusikan dengan pihak-pihak terkait, dan kita ambillah keputusannya, kita komunikasikan. Dan yang terakhir, jangan lupa setiap keputusan yang kita ambil kita serahkan kepada Allah, dan kita yakin bahwa keputusan itu adalah yang terbaik dan atas izin Allah. Oke, baik, wah luar biasa sekali Bu Irma. Terima kasih, semoga untuk seterusnya Bu Irma selalu dimudahkan, dimampukan dalam mengambil keputusan yang adil buat semua, tentunya yang berorientasi kepada murid. Terima kasih juga Bu Dwi, semoga selalu diberikan kesehatan sehingga bisa nanti belajar dari program Guru Penggerak dan berbagi ilmu dengan kami. Salam kenal, saya dengan Ibu Santi, Kepala Sekolah KBTK Islam Dian Didaktika. Ya, Bu Dwi, terima kasih atas kesempatannya. Tentu saja hal-hal ini adalah keseharian yang sering kami temui. Dan di awal kita perlu melihat dulu dan mengidentifikasi apakah dia masuk dalam dilema etika, di mana di dalam dilema etika itu ada 2 nilai kebaikan. Tentu saja kita harus memilih. Dan sementara di dalam rujukan nilai atau rujukan moral, ini ada 2 pilihan di mana ada benar dan ada salah. Ketika 2 hal itu sama-sama benar, kita melihat lagi mana skala prioritas yang harus kita kedepankan. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari tujuan lembaga di mana kita bekerja, Bu Dwi. Dan berkaitan juga karena memang ada beberapa yang perlu kita pertimbangkan, dan tentu saja itu menjadi satu hal yang prinsip dan tetap harus diambil keputusannya. Tentu saja ada langkah-langkah yang saya lakukan. Yang pertama tentu saya kelompokkan dulu atau saya tulis dulu Bu Dwi apa permasalahannya. Kemudian setelah itu saya diskusikan dengan rekan-rekan yang memang menjadi bagian dari tim inti di lembaga saya. Setelah kemudian kita rembukan, kita punya beberapa opsi. Sebelum kita mengambil satu keputusan, perlulah kita seyogyanya minta pendapat atau nasihat dari pimpinan atau yayasan yang ada di atas kita. Yang paling efektif adalah selain tadi kita lihat dulu ya Bu Dwi permasalahannya, kita lihat nih apakah kategori masalah ini bisa diselesaikan secara bersama-sama, di mana masalah itu bisa selesai kalau saya sampaikan secara berkumpul semua teman. Tapi
mungkin dalam hal tertentu hanya bisa dilakukan dengan individu per individu. Nah ini kalau bicara tantangan ini ada ininya juga ya, ada hal-hal yang unik kita temui gitu ya. Di satu sisi sebagai pimpinan kita mempunyai bawahan atau rekan-rekan yang di bawah pimpinan kita. Di satu sisi kita juga ada di bawah naungan lembaga atau yayasan, yang dimana kita di tengah-tengah Ibu Dwi. Dua-duanya perlu kita perjuangkan. Kalau jadwal khusus tidak ada Bu Dwi, tapi karena memang permasalahan itu kan timbulnya mungkin berbeda-beda waktunya. Ada yang saat itu perlu kita selesaikan, ada yang sepertinya kita perlu koordinasi dengan yang lain. Seperti itu. Tentu saja Bu Dwi, karena kita berhubungan dengan sesama manusia, di samping dengan rekan-rekan atau atasan pimpinan, jangan lupa kita libatkan kepada Allah bahwa kita adalah sama-sama manusia, tidak luput dari kesalahan. Itu sangat penting, karena bagaimanapun selain feeling ada nurani yang memang harus dilakukan selain logika. Banyak sekali ya Bu Dwi ya pembelajaran atau hikmah sebagai seorang pimpinan, karena satu hal yang perlu kita kuatkan ketika menjadi pimpinan itu bukan hanya tentang pengetahuan, tapi lebih kepada mental.